Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Anak-anakku sekalian, mungkin di antara kalian saat ini ada yang sedang mendapat kesenangan. Kita harus bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mungkin ada juga yang pada saat ini sedang tertimpa musibah atau kesulitan. Maka kita harus bersabar dan juga tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan atas diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat muslim yang mentaati beliau hingga yaumul akhir. Anak-anakku semuanya, untuk materi akidah kali ini kita akan pelajari tentang nama dan sifat Allah. Nama dan sifat Allah. Bab yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang Allah Maha Esa. Kita mulai Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Dari bab ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Di antaranya yang pertama adalah Rabb kita satu. Rabb kita satu, Allah, yaitu Allah. Kemudian Allah satu-satunya pengatur seluruh makhluk. Allah satu-satunya pengatur seluruh makhluk. Tidak ada makhluk yang semisal dengan Allah. Tidak ada makhluk yang semisal dengan Allah. Kita menyembah hanya kepada Allah. Kita menyembah hanya kepada Allah. Dalilnya apa anak-anak? Coba kita baca firman Allah di surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Surat Al-Ikhlas ini merupakan surat yang sangat mulia. Bagaimana diriwayatkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa surat Al-Ikhlas ini sama dengan sepertiga daripada Al-Quran. Bahwa surat Al-Ikhlas ini sama dengan sepertiga Al-Quran. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat penjelasan khusus tentang nama-nama Allah yang maha mulia dan sifat-sifatnya yang maha agung. Kita mulai bahas satu persatu. Rabb kita satu, yaitu Allah. Rabb kita satu, Allah. Apabila kamu ditanya, siapa Rabbmu? Maka katakanlah, Rabbku adalah Allah yang telah memelihara diriku dan memelihara semesta alam ini dengan segala nikmatnya. Dialah sesembahanku. Tiada bagiku sesembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah satu-satunya pengatur seluruh makhluk. Allah satu-satunya pengatur seluruh makhluk. Allah adalah satu-satunya Rabb alam semesta.
Allah satu-satunya Rabbul Alamin. Hanya Allah lah sang pencipta. Hanya Allah lah sang pemilik, sang pemberi rezeki, sang pengatur alam semesta, yang mengatur semua makhluk, mengatur malam, siang, matahari, bulan, bintang, langit, dan juga bumi. Allah lah yang telah memberikan kita nikmat. Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang menguasai kita. Dan Allah yang mengatur sesuai kehendaknya. Maka kita bisa mengenal Rabb kita, bisa mengenal Allah, dapat melalui tanda-tanda kekuasaannya, juga melalui ciptaan-ciptaannya. Kita bisa mengenal Allah, dapat melalui tanda-tanda kekuasaannya dan juga ciptaan-ciptaannya. Tidak ada makhluk yang semisal dengan Allah. Tidak ada makhluk yang semisal dengan Allah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang memiliki sifat mulia, sifat agung, besar, dan bagus. Tidak ada zat yang mirip dengannya. Tidak ada zat yang serupa atau mirip dengannya. Tidak ada sifat yang menyerupai sifatnya. Tidak ada sifat yang menyerupai sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu, tidak ada pembantu dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pembantu dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Azza wa Jal, zat yang agung sifatnya, sehingga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki segala kesempurnaan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki segala kesempurnaan. Berikutnya, kita menyembah hanya kepada Allah. Kita menyembah hanya kepada Allah. Ya. Allah yang Maha Esa. Ya. Seperti pembahasan kita kali ini, Allah yang Maha Esa. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi, melainkan Dia, Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Dan sekali-kali tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali-kali tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah yang Maha Esa. Ya, katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dialah Rabb yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dialah Rabb yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Allah Azza wa Jalla satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi, tidak boleh dipersekutukan. Ya. Satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi, tidak boleh dipersekutukan. Ya. Dalam hal kecintaan, dalam hal pengagungan, ya, tidak boleh dipersekutukan dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha Agung. Sikap kita berarti apa? Kita berusaha merendahkan diri dan tunduk hanya kepada Allah saja. Nah, maka kita merendahkan diri kita dan tunduk hanya kepada Allah saja. Tetaplah kita pada jalan yang lurus. Ya. Beribadah hanya kepada Allah saja.
memohon ampunan hanya kepada Allah saja. Ya, tetap dalam jalan lurus dalam semua ibadah kita. Hanya kepada Allah, memohon ampunan juga hanya kepada Allah. Maka dari itu, celakalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ya, celakalah, peringatan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ya, karena Allah adalah sesembahan yang Maha Esa. Ya, Maha Suci. Allah dari anggapan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Ya, bahkan menjadikan seorang sebagai anak. Ya, Maha Suci Allah dari anggapan seperti itu. Menjadikan Allah dari yang tiga. Salah satu dari yang tiga. Dan juga menjadikan Allah ya memiliki anak. Ya. Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dari mereka-mereka yang mempersekutukan Allah. Maha Suci Allah dari tuduhan seperti itu. Dialah Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Dialah Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Ya, perhatikan. Kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak. Tidak ada sesembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kafirlah orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga. Menganggap ada sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maha Esanya Allah Subhanahu wa taala meliputi semua kesempurnaannya. Tidak ada yang menandinginya. Ya. Masih Maha Esa Allah dalam semua kesempurnaannya. Tidak ada yang menandinginya. Dengan demikian, maka kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah, bagi seorang hamba adalah mentauhidkan Allah. Kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah mentauhidkan Allah. Apa? Beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Jadi kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah mentauhidkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak mempersekutukannya. Baik dalam keyakinan, dalam perkataan, dalam perbuatan, serta dalam semua bentuk peribadatan. Inilah ya menunjukkan bahwa Allah Maha Esa. Kesimpulannya, beberapa pelajaran yang mungkin dapat kita ambil dari pembahasan kali ini, yang kita bisa amalkan, bisa kita yakini, kita kuatkan. Yang pertama, bahwasanya tidak ada yang menyamai dan menandingi Allah, serta tidak ada yang setara dengannya. Tidak ada yang menyamai dan menandingi Allah Subhanahu wa taala, serta tidak ada yang setara dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang memiliki sifat sempurna, sifat agung dan mulia. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang memiliki sifat sempurna, agung, serta mulia. Maha suci Allah dari segala kekurangan dan celaan. Maha suci Allah dari segala kekurangan dan
celaan. Oleh karena itu wajib mengesahkan Allah Azza wa Jal dalam semua beribadah. Wajib kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua peribadatan. Demikian anak-anakku sekalian pelajaran Ustadz kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Ustadz doakan agar kalian selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.